Nahmadullaha haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukrihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Pada kesempatan yang sangat singkat ini, ingin saya sampaikan sesuatu hal yang berbeda, tetapi tetap ada korelasinya dengan hikmah pelaksanaan ibadah puasa yang kita lakukan pada tahun ini. Kebersihan lingkungan dalam Islam, kajian teologis dan perbandingan peradaban. Ini kajian yang sedang tren dan menjadi maskot di Kementerian Agama. Saya kira ketika kita bicara persoalan bagaimana Allah menyampaikan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kata taubat itu juga kan sesuatu hal yang harus kita raih setelah kita melaksanakan ibadah puasa ini. Jadi ada kebersihan batin dan ada kebersihan lahir, dan kita akan coba bahas kajian ini dalam konteks yang relevan dengan kondisi kekinian dan sangat singkat ini. Ada problem global lingkungan yang kita hadapi sekarang ini. Krisis sampah, polusi, dan degradasi ekologis menjadi isu global. Environmental Performance Index menunjukkan ada kesenjangan antar negara. Pertanyaan kritis yang kita sampaikan adalah, mengapa negara non-muslim lebih bersih secara sistemik dibandingkan dengan negara-negara yang muslim? Padahal kita punya dalil secara teologis. Apakah problem pada ajaran atau tentu ini pada tataran implementatif? Ketika Allah menyampaikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-222, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, tadi saya sampaikan. Atau kemudian ketika Tuhan juga menyampaikan dalam Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-31, berhias dan bersih saat ketika kita berangkat ke masjid. Atau yang lebih populer lagi, ketika Tuhan juga menyampaikan dalam Quran surat Ar-Rum ayat yang ke-41 bahwa kerusakan akibat ulah manusia, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Konsep toharah, konsep tazkiyatun nafs dan anti fasad itu justru menjadi jargon-jargon yang disampaikan di dalam ajaran Islam. Kita ingin lihat kajian tafsir Quran surat Ar-Rum ayat yang ke-41. Tentu fasad itu mencakup kerusakan ekologis dan moral. Ibnu Katsir misalnya menyampaikan kerusakan itu akibat maksiat manusia. Atau Ar-Razi melihat ada relasi etis manusia dengan alam. Jadi ada hubungan resiprokal antara perilaku manusia dengan alam. Lalu krisis lingkungan adalah termasuk krisis spiritual. Ketika Nabi misalnya menyampaikan at-tahuru syatrul iman, yang ini hadisnya sahih disampaikan oleh Bukhari Muslim, menghilangkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Itu konsep-konsep teologis yang disampaikan di dalam Islam. Larangan mencemari air seperti yang disampaikan oleh riwayat Muslim dalam hadisnya, kebersihan sebagai etika privat dan publik. Jadi ini menyangkut persoalan bagaimana kita memahami ajaran-ajaran teologis itu, lalu kemudian kita implementasikan bersama. Ketika misalnya Nabi mengatakan at-tahuru syatrul iman, dimensi ontologis kebersihan, imatatul adza, ada etika ruang publik, larangan mencemari air, prinsip sanitasi yang modern, hadis sebagai basis public health. Ya, jadi kesehatan publik ini saya kira disampaikan oleh Nabi 15 abad yang lalu. Kalau kemudian kita melihat dari sisi filosofi syariah tentang lingkungan, dari sudut maqasid syariah, ada hifdzil nafs, menjaga jiwa,
bahwa manusia itu adalah sebagai khalifah fil ard. Seperti yang disampaikan dalam Quran surat yang kedua ayat yang ke-30 itu, konsep amanah ekologis, lalu kemudian Islam sebagai agama peradaban, ad-dinud doror. Lalu kemudian kita juga melihat aspek lain ya, perlindungan jiwa, hifdzun nafs itu terkait kesehatan lingkungan, perlindungan harta, hifdzil mal dari kerusakan ekologis. Betapa kita lihat kemarin tragedi yang terjadi di Sumatera dan Aceh, itu tidak hanya persoalan jiwa, tetapi juga persoalan harta, kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat hilang, musnah. Kemudian perlindungan keturunan, hifdzin nasl, untuk generasi mendatang. Dan ini harus kita jaga, mewarisi hal-hal yang baik dari negara, dari masyarakat, dari kita semua. Ekologi sebagai bagian dari maslahat. Realitas di sebagian dunia Islam, saudaraku, masjid bersih, tetapi ruang publik kurang tertata dengan baik. Bagaimana di sana sini masih ada sampah, kemudian kamar kecil, toilet juga mampet, bau, dan lain-lain. Persoalan sampah, perkotaan, dan sanitasi, budaya normatif kuat, budaya sistemik lemah, kurangnya integrasi iman dan civic disiplin. Jadi ada gap di sini antara iman dan konsep teologis yang kita miliki, pada kemudian tataran implementatif terjadi hal yang tidak sinkron, tidak ketemu gitu. Nah, kalau kemudian coba kita komparasikan secara global, misalnya Jepang, budaya bersih berbasis karakter dan disiplin sosial itu betul-betul terjaga. Singapura, bagaimana membuat regulasi ketat dan sanksi yang sangat tegas terkait dengan persoalan kebersihan ini. Skandinavia, kesadaran ekologis berbasis sistem, nilai Islami, disiplin, bersih tanpa identitas keagamaan Islam. Saya kira menarik ini ketika dikaji tentang kriteria negara Islam atau negara Islami, ya ini ternyata kriteria negara Islami ini tidak jatuh kepada negara-negara yang berstatus mayoritas Islam. Dan ini persoalan, tapi di beberapa negara yang bukan Islam, tapi mereka Islami. Islam unggul secara teologis dan normatif, negara maju unggul secara struktural dan sistemik. Kelemahan ada pada internalisasi dan government. Perlu transformasi dari Islam simbolik ke Islam yang substantif. Saya kira kalau kemudian kita lihat kenapa Islam mengatur kebersihan agar ibadah sah, syarat toharah, dan dalam kitab fikih apapun selalu bab pertama itu bicaranya tentang toharah. Itu artinya betapa urgensi kebersihan itu menjadi sesuatu hal yang sangat dikedepankan di dalam Islam. Menjaga kesehatan publik, membangun peradaban bermartabat, mencegah fasad ekologis. Sehingga saya kira strategi yang bisa dibangun melalui integrasi fikih lingkungan dalam kurikulum pendidikan agama Islam adalah gerakan eko masjid dan green campus. Lalu kemudian keteladanan pemimpin dan umat, sinergi agama dan kebijakan publik. Ini menjadi sesuatu hal yang penting. Mudah-mudahan kita tidak hanya menang secara konsep, tetapi juga pada tataran implementatif kita akan menjadi al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu bagus, Islam itu hebat, dan Islam tidak bisa dikalahkan oleh konsep-konsep yang lain. Cuma persoalannya pada tataran implementatif tadi itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.